Salam, ini teruntuk kepada khususnya umat muslim ya. Kalau ada nanti yang bilang ada orang Islam yang menyembah Ka'bah, atau ada yang bilang kalau orang Islam itu menyembah batu. Nah, kan karena itu memang yang selama ini digaung-gaungkan oleh kawan-kawan kita dari sebelah ya. Tapi di sini bisa kita ambil satu contoh bahwasanya kawan-kawan itu hanya menuduh tanpa ilmu, kemudian menuduh tanpa dasar, kemudian hanya menuduh berdasarkan yang orang lain bilang sama mereka. Jadi bukan berdasarkan apa yang mereka baca, bukan berdasarkan apa yang mereka pelajari, tetapi berdasarkan apa yang orang lain bilang, yaitu juga yang dia katakan. Nah, satu contoh ini dia. Ini salah satu diskusi saya bersama seseorang ya. Ini yang membahas tentang kekristenan dan keislaman. Jadi ini salah satu contoh. Nanti kalau ada yang mengatakan bahwa orang Islam itu menyembah Ka'bah atau menyembah batu hitam, itu sebenarnya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah, ini contoh. Ini salah satu diskusi saya, itu berawal dari seseorang yang komennya seperti ini. Nah, itu sekali-kali dibalik yang ditanyakan soal muslim, misalnya topik sujud ke Ka'bah, pasti panas kuping dan gak sopan santun. Nah, itu dia awal dari diskusi saya bersama beliau. Kemudian di bawah saya coba komentar. Nah, ini komentar saya nih. Wow, emang ada ya mas orang sujud ke Ka'bah? Nah, itu pertanyaan pertama saya kepada dia. Nah, kemudian dia jawab, nggak tahu mas, masalahnya saja topiknya itu. Kalau umat anu sih, sujudnya ke toilet saya, persis arah ke Ka'bah. Juga kebetulan masjid sebelah rumah arah Ka'bah dan toilet saya sejajar. Nah, itu. Lanjut. Kemudian saya jawab lagi, mas, umat anu yang Anda maksud itu mereka sujud ke Ka'bah atau sujud ke arah Ka'bah? Nah, itu pertanyaan saya kan. Kemudian dia jawab, sujud ke Ka'bah. Dia ada penegasan di situ, sujud ke Ka'bah. Kalau ke arah Ka'bah biasanya dijadikan alasan karena mereka jauh. Nah, itu kan. Jadi penegasannya dari situ, sujud ke Ka'bah. Kemudian saya jawab lagi, oh, dari mana dapat informasi yang seperti itu, mas? Nah, dia dari perilaku orang yang sujud ke Ka'bah. Nah, saya perjelas lagi. Oh, sesat dia tuh mas. Seharusnya dia segera tobat lalu masuk Islam biar tidak sesat lagi ya. Itu saya bilang kan. Kemudian kalau mas kenal sama dia, tolong bilangin jangan lagi sujud ke Ka'bah, tapi sujudnya ke Allah. Karena manusia hanya boleh sujud ke Allah. Kalau sujud kepada selain Allah itu namanya musyrik, saya bilang. Kemudian kalau dia bertanya bagaimana cara sujud, bilangin sujud ke Allah seperti sujud yang dilakukan oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Yesus. Sujud yang benar itu adalah meletakkan dua lutut, dua telapak tangan dan kening ke tanah dan arahnya mengarah ke Ka'bah. Nah, tuh saya bikin huruf besar ya. Arahnya mengarah ke Ka'bah, bukan sujud ke Ka'bah. Tapi kalau ada orang yang tidak mau sujud ke Allah, bilangin sama dia kalau dia itu durhaka kepada Allah. Masa ya mereka tidak mau sujud ke Allah, sedangkan Yesus saja sujud kepada Allah. Sekali lagi tolong ya mas. Nah, itu saya bilangin sama dia. Kemudian dia jawab, sujud ke Ka'bah jangan disamakan sujud kepada Allah. Nah, oke, udah kelihatan ya. Dia bilang dia sendiri yang mengkonfirmasi sujud
sujud kepada Ka'bah jangan disamakan sujud kepada Allah. Jadi sudah beda ya. Berarti dia sudah mengkonfirmasi bahwa sujud kepada Ka'bah tidak sama dengan sujud kepada Allah. Nah, kemudian kenapa harus sujud ke Ka'bah jika Allah tidak di situ? Kontroversi dia. Sudah dia bilang sujud kepada Ka'bah jangan disamakan sujud kepada Allah. Di atas saya sudah katakan orang Islam tidak sujud kepada Ka'bah. Orang Islam sujud kepada Allah, hanya mengarah ke Ka'bah. Nah, kemudian dia jawab, kenapa harus sujud ke Ka'bah? Kan sudah saya bilang di atas, orang Islam tidak sujud ke Ka'bah, tapi sujud ke arah Ka'bah. Nah, kemudian jawab, kenapa harus sujud ke Ka'bah jika Allah tidak di situ? Allah ada di Ka'bah, makanya sujud ke situ hingga kepala lebih tinggi dari bokong. Mengarah itu hanya kamuflase saja. Mulai dia bikin opini sendiri kan. Mengarah itu hanya kamuflase katanya. Nah, jika mengarah saja, apa bedanya kalian menganggap orang yang sujud mengarah ke pohon, patung dewa mengarah Habib dan lain-lain? Sama aja berarti kalian dengan kaum sujud ke patung. Karena Ka'bah itu batu. Nah, masuk Ka'bah itu batu, sama saja dengan patung batu, dia bilang itu kan. Kemudian saya jawab lagi di bawah. Kok ngegas mas? Santai, saya bilang. Karena ini bahasanya udah agak rada-rada ini, agak rada-rada kasar. Nah, kemudian saya katakan, kan saya sudah jelaskan, manusia itu hanya boleh sujud ke Allah, tidak boleh ke Ka'bah, apalagi ke batu, ke patung ataupun dewa, kecuali orang musyrik, saya bilang. Nah, apakah boleh sujud ke Allah tanpa mengarah ke Ka'bah? Jawabannya boleh. Apabila waktu kita sujud di tempat yang tidak tahu arah. Di sini kan jelas kita membicarakan arah. Ya, arah Ka'bah. Bukan sujud ke Ka'bah tapi arah Ka'bah. Nah, apabila waktu kita sujud di tempat yang tidak tahu arah, contoh ketika kita berada dalam hutan dan tidak tahu arah di mana Ka'bah, kita boleh sujud mengarah ke mana saja. Karena memang demikian kalau di ajaran kita kan, kalau memang tidak tahu arah Ka'bah, kita boleh sujud ke arah mana saja. Yang penting kan sujud kita ke Allah gitu. Apakah kita sujud mengarah Ka'bah? Kalau sujud mengarah Ka'bah, kalau kita tahu arah Ka'bahnya, ya sujud ke arah Ka'bah. Tapi kalau kita tidak tahu, kalau kita berada di hutan atau di tengah laut atau di mana yang tidak tahu arah, boleh kemana saja. Nah, seperti waktu Yesus sujud ke Allah pun tidak mengarah ke Ka'bah, karena waktu itu belum ada perintah sujud mengarah Ka'bah. Itu saya bilang kan. Jadi jelaskan mas, kalau ada orang yang sujud ke Ka'bah berarti dia sesat. Coba tanya sama dia siapa yang mengajarkan. Nah, itu. Kemudian dia bilang lagi. Nah, ini yang paling menarik. Yang paling menariknya di sini. Lihat. Dia mengemukakan hadis. Nih. Ada hadis bahwa sholat tidak sah apabila tidak mengarah Ka'bah. Lucu kan? Lucu kan? Dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa tidak sah sholat apabila tidak mengarah Ka'bah. Nah, Nabi kita sendiri mengajarkan, di atas saya juga sudah bilang, bahwa kita itu sujud mengarah Ka'bah, bukan sujud ke Ka'bah. Nah, dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa sholat tidak sah apabila tidak mengarah Ka'bah. Dia sendiri yang mengumumkan hadis kan. Nah, itu. Kemudian dia bilang harus jelas.